kita ngobrol, penambah ilmu yang kita share langsung dari Pak Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh yang cukup energik saat ini. Beliau juga termasuk 21 BNNK yang lahir bersama-sama kita. Memang kita pagi ini Pak Hasnanan untuk mengupas lebih lanjut terkait dengan persiapan kita dalam rangka menyambut Hari Anti Narkotika Internasional dalam kondisi yang serba keterbatasan. Namun kami juga ingin mendapatkan informasi dari Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh yang Bapak pimpin, mungkin informasi-informasi terkait dengan kondisi wilayah di sana, kondisi penyalahgunaan narkotika di sana, termasuk kondisi-kondisi teman-teman staf kita yang mudah-mudahan selama ini kita menghadapi COVID-19 dari Gorontalo juga sudah ada ODP, mudah-mudahan Banda Aceh tidak sampai ada yang dirawat bahkan sampai terpapar COVID-19 ini. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh untuk mengupas sedikit tentang kondisi keberadaan BNNK Kota Banda Aceh. Silakan, Bang. Baik, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah kita bisa tersambung tali silaturahmi dari Kota Banda Aceh. Bisa Pak. Bisa, bagus. Baik, sebuah penghormatan, apresiasi juga dari Abang kita Pak Ibrahim Paneo yang beri kesempatan kepada kita Banda Aceh bisa melakukan ngopi ngobrol penambah ilmu pengetahuan. Memang benar Banda Aceh ini sebagai kota paling barat, provinsi paling barat di Indonesia, dan kita Banda Aceh ini pas terletak di ujung barat daratan Sumatera. Jadi habis Banda Aceh sudah tidak ada lagi daratan kecuali Pulau Wehnya. Dan Banda Aceh ini sudah sedikit saja saya sampaikan sudah berusia 815 tahun. Sudah kota sangat tua sekali dan banyak sejarah-sejarah yang masih tersisa, dan itu juga menjadi sebuah daya tarik banyak warga, khususnya warga Malaysia dulu yang berkunjung ke Aceh sebelum masa-masa COVID-19. Tapi sejak COVID memang sudah terhenti penerbangan udara yang dari Malaysia setiap hari itu hampir 2 kali, dan sekarang sudah tidak ada lagi. Baik, kondisi kita dengan di Gorontalo Utara tentu tidak jauh berbeda dalam hal penanganan COVID. Kita memang sempat melakukan 2 kegiatan pertama, Bang Ibrahim, kegiatan Bintek relawan anti narkoba dan raker yang sempat kita lakukan sebelum masa COVID sekitar bulan 2 kan kita masih normal baru kemudian ketika masuk ke bulan 3 kita sudah menghentikan semua kegiatan, apalagi kemudian ditemukan kasus pertama positif di Aceh itu ditemukan di Aceh Utara dan di Banda Acehnya, itu Pak. Ketika ditemukan 2 kasus positif di Kota Banda Aceh, maka mungkin kemudian kita oleh Pak Gubernur langsung diterapkan jam malam. Kita sudah pernah jam malam, Pak. Jam malam itu, ya walaupun tidak ada PSBB jam malam, kita mulai jam 8.30 malam, jam 20.30 malam, itu sudah nggak bisa lagi keluar waktu itu. Tapi sempat berlangsung selama seminggu lebih, kemudian ditarik kembali dan sekarang kondisinya sudah normal. Tapi kalau kondisi positif sekarang yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin yang kebetulan berada di Kota Banda Aceh itu ada 3 yang dirawat dan sembuh sudah banyak 18 orang, dan kita punya kasus 1 yang meninggal karena kasus positif COVID-19. Kemudian kalau kita beranjak lagi yang kegiatan yang disampaikan oleh Pak Ibrahim, kondisi pegawai kita, karena kita memang pegawai di 21 kabupaten kota
kita jumlah pegawai kita hanya 14 orang bang, mungkin sama juga lebih kurang atau lebih di Gorontalo Utara, dan juga ada tenaga kontrak. Dan kita selama ini untuk menutupi kekurangan SDM kita, maka kita memang intens juga bekerja sama dengan pihak Kesbang Pol Banda Aceh sebagai, karena kita duluan induknya di Kesbang Pol begitu, kemudian juga di Dinas Kesehatan ya, karena memang seksi rahab kita semua diisi oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Dan kondisi pegawai kita alhamdulillah semuanya sehat, walafiat, terkontrol, dan tidak ada yang pulang kampung walaupun mudik. Nah, karena memang sudah ada larangan tetap berada di Kota Banda Aceh. Gitu. Ya, terkait dengan COVID-19 ini ya, kan sudah ada gugus tugas yang sudah dibentuk setiap kabupaten kota. Nah, bagaimana kondisi staf itu sendiri? Kalau di Gorontalo Utara, setelah kita kemarin rapid test, kemudian ada yang di swab, alhamdulillah rapid test ada 1 orang kita termasuk ODP, orang dalam pemantauan yang karantina mandiri, dan alhamdulillah yang lain itu karena di sini sudah ada diberlakukan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar, jadi sangat PSBB, iya. Sudah masuk ke tahap kedua, dan rencana lagi akan diperlukan sebelum masuk new normal. PSBB ini sekarang kita masih status PSBB, provinsi kabupaten kita masih masuk. Nah, untuk pada Aceh sendiri, bagaimana kondisi di sana? Apakah ada yang ODP, ada yang sudah terkonfirmasi, atau ada yang sudah sementara dirawat? Nah, untuk bisa membandingkan kondisi kita ya. Ini apa ini untuk pegawai kita atau untuk masyarakat umum? Pegawai kita, stafnya untuk itu masyarakat umum 14 orang itu. Oh, baik. Kebetulan alhamdulillah kalau untuk pegawai kita di BNN Kota Banda Aceh tidak ada yang status EDP, alhamdulillah juga tidak ada yang PDP, dan juga tidak ada yang positif. Kita juga sempat melakukan rapid test ya, rapid test itu, tapi alhamdulillah juga kita semuanya negatif ya, tidak ada yang positif. Kalau swab kita belum kita lakukan bang, jadi kita masih rapid test sampel darahnya, sementara untuk tes swabnya belum kita lakukan. Dan kondisi pegawai kita memang kita kontrol juga selama ini, karena Aceh ini kan dia terletak perbatasan dengan Sumatera Utara, sementara Sumatera Utara medannya kan kondisinya merah betul dia, zona merah, sehingga itu yang kita sangat khawatirkan kalau ada pegawai kita yang sampai ke Medan dia. Jadi orang Aceh ini kan kadang-kadang suka ke Medan dia bang. Itu yang kita dipastikan alhamdulillah tidak ada yang sampai ODP atau meninggalkan Kota Banda Aceh begitu. Oh ya, alhamdulillah. Berarti kalau Gorut setelah di rapid test itu ada yang positif, kemudian ditindaklanjuti dengan swab, alhamdulillah swabnya negatif. Jadi kita karantina mandiri sesuai dengan protokol kesehatan. Begitu. Yang bersangkutan sudah melewati masa karantina dan sudah masuk kembali. Alhamdulillah, kami ucapkan selamatlah, sudah bisa sehat kembali bergabung. Iya, karena kita memang harus menyesuaikan dengan aturan dari pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, termasuk peraturan PSBB masih diperketat sampai saat ini. Nah, terkait dengan ini Bang, ini memang kondisi saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Nah, banyak daerah-daerah termasuk Gorontalo Utara, pergerakan para penyalahguna narkotika atau para bandar penyuplai ini memang sedikit terhenti. Kalau di Gorontalo Utara itu sebelum COVID memang sudah ada, kita pernah menangkap kurang lebih 35 gram kerjasama dengan Polres Gorontalo Utara. Namun pada kondisi COVID ini memang tidak ada sama sekali, sangat karena begitu ketatnya pemeriksaan di perbatasan. Kita ada mempunyai 2 perbatasan,
perbatasan Sulawesi Utara dan perbatasan Sulawesi Tengah yang masing-masing penyalahgunaan narkotikanya sangat tinggi. Suplainya itu dari Sulawesi Tengah. Namun dalam kondisi-kondisi seperti ini memang juga sangat menguntungkan bagi kita, terutama daerah Gorontalo Utara. Kita bandingkan dengan Aceh, kira-kira seperti apa? Apakah dalam kondisi COVID ini tetap masih banyak juga pergerakan para pengedar, para bandar, atau para pengguna itu sendiri yang saya lihat menggunakan momentum juga di medsos. Ya, silakan Pak Kaban. Baik, terima kasih. Kalau kondisi pemberantasan, memang kalau kondisi di Aceh ini dia hampir tidak ada waktu yang tidak dimanfaatkan oleh para bandar untuk menyuplai barang-barang narkoba yang terutama jenis sabu tentunya dan produk lokal ganja. Dari beberapa kali, kemudian juga kita juga sering kerjasama juga dengan pihak Sat Narkoba Polresta Banda Aceh. Kalau kasusnya sebenarnya lebih kurang memang menurun ya, tetapi tetap ada penindakan terhadap saudara-saudara kita yang masih tersesat, kita sebutkan, masih memperdagangkan narkoba yang paling banyak tentu jenis sabu yang berada di Kota Banda Aceh. Karena memang Pak Kaban yang sebagaimana mungkin saya sampaikan, pernah saya diskusi dengan Pak Kaban, kondisi Banda Aceh ini kan dia berada di dua lautan ya, laut Selat Malaka yang sangat terkenal dengan Samudra Hindia. Jadi inilah yang kemudian para bandar-bandar yang memasukkan barang yang melalui kedua samudra itu, kadang-kadang dia memanfaatkan kelemahan di banyak aparat kita di sisi itu, dia langsung memasukkan ke wilayah Aceh. Selainnya, walaupun tujuannya sebenarnya bukan ke Aceh, tapi karena memang menjadi tempat transit dan karena kondisi untuk mengantar selanjutnya kadang-kadang tidak bisa, maka mereka berubah menjadi destinasi. Namanya transit dia, karena susahnya mungkin dibawa keluar karena sudah masuk, maka kadang-kadang dia edarkan di sekeliling itu. Itulah yang kemudian kita di Aceh Pak Kaban sudah pernah kita buat pertemuan dengan pihak namanya di sini Tuhape namanya, atau mungkin LKND lah. Ya, Badan Perwakilan Desa kalau menurut Undang-Undang Desa, tapi kalau kita di Aceh disebut dengan Tuhapet. Tuhapet kampung. Kita membuat desam namanya, Pak. Desam itu kalau mungkin di tempat Pak Ibrahim namanya peraturan desa. Desam. Bagaimana kampung-kampung itu semua bekerja memastikan tidak ada warga yang tidak dikenal atau tidak ada warganya yang juga terlibat dalam sindikat, baik sindikat maupun terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kalau kasus-kasus yang itulah kalau kasus-kasus pemberantasan. Kalau untuk kasus-kasus yang ditangani di rehabilitasi, kita lihat juga sebenarnya ya tidak berkurang juga, masih terus dia. Sehingga tim seksi rehabilitasi BNN Kota Banda Aceh itu hampir setiap waktu dia ke lapangan mendampingi banyak klien residen dan itu tentunya sebenarnya kita kadang-kadang juga miris juga bahwa dengan kondisi corona yang sebenarnya kita harus sama-sama fokus, tetapi yang terjadi saudara-saudara kita itu dia tetap saja memperdagangkan itu dan korbannya terus berjatuhan. Dan kita walaupun memang kondisi penerapan syariat Islam, tetapi hal-hal yang demikian memang butuh waktu dan butuh banyak komitmen sikap kita untuk menyadarkan masyarakat, khususnya kalau di Aceh ini tentang penggunaan ganja yang memang kita sedikit susah. Itu Pak. Iya, sudah. Nah, ini Pak, kebetulan ini sekarang masih serba terbatas. Dengan PSBB ini mungkin di kota-kota lain juga sudah menerapkan pembatasan. Namun di tengah pembatasan ini pemerintah akan membuka sedikit. Saya di medsos, di berita-berita yang kita dengar bahwa sudah ada program baru pemerintah yaitu New Normal. Akan mau dinormalkan kembali ini. Nah, ini akan dibuka semua akses. Nah, bagaimana kondisi BNNK Banda Aceh untuk menyikapi ini, terutama kita dalam hal tugas kantor dan
semua hal-hal terkait dengan protokol kesehatan yang kita akan ambil keputusan pada saat kita bekerja, terutama untuk staf kita, Kaban. Sedikit. Baik. Ya, silakan Pak. Kondisi penerapan tatanan new normal yang sedang akan diusulkan oleh Gubernur Aceh pada pemerintah. Tapi kalau di kondisi masyarakat sebenarnya sudah lama normal nih Bang. Sudah lama normal sebelum new normal. Jadi salah satu kegemaran orang Aceh, kalau nanti Pak Ibrahim datang ke Aceh, kan orang Aceh suka duduk di warung kopi. Jadi itu semua warung kopi Bang. Jadi inilah yang kemudian kita sangat semua pekerja, semua pihak di pemerintah sangat lelah memberi sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika keluar, kemudian juga menjaga jarak di meja kopi. Jadi kan meja kopi itu biasanya yang bertempel-tempel. Sekarang alhamdulillah sudah dibuat jarak dia. Jadi satu meja kadang-kadang hanya bisa duduk 4 ya atau 2. Karena memang orang Aceh ini selain memang rajin beribadah, dia juga rajin ngopi Bang. Rajin ngopi. Dan ngopi yang ada di Aceh itu beragam banyak Pak. Ada ngopi Robusta, Arabica dan sebagainya. Kita kalau tidak ada ngopi nggak bisa bicara, itulah lebih kurang. Itu kan kondisi kita. Ya, jadi pemerintah Aceh, pemerintah Kota Banda Aceh dan juga ikut juga tim-tim kita DPR memang terus mengkampanyekan kepada masyarakat agar terus menggunakan masker. Kebetulan mungkin saya bisa sampaikan ke ke Bang Ibrahim. Kita sebenarnya punya masker merah putih. Jadi BNN Aceh dan BNN Kota Banda Aceh. Dan ini yang kita bagikan hampir puluhan ribu kalau di Aceh oleh BNP Aceh. Dan BNN Kota Banda Aceh juga sudah mengedarkan masker merah putih itu hampir lebih kurang mencapai 2.000 kepada warga secara gratis sebagai dukungan kita. Nah, kalau untuk kondisi di kantor internal kita tetap seperti biasa, ada yang memang WFH ya, ada yang nama juga WFO-nya tetap di kantor. Dan kita bergilir, tetapi sejak hari Senin yang lalu kita Bang sudah menghentikan WFH yang kita hentikan sementara. Kita hentikan karena kita memang letaknya di Banda Aceh. Jadi walaupun kita buat WFH-nya, teman-teman yang WFH dia juga tetap ke kantor. Itu. Jadi karena itu karena memang kita di Kota Banda Aceh ya, di ibu kota. Jadi sementara untuk WFH dan WFO-nya kita hentikan, kita masuk normal seperti biasa sambil menunggu instruksi selanjutnya dari pimpinan. Begitu kurang Pak Ibrahim. Oh iya, berarti sedikit berbeda dengan Gorontalo Utara. Ya, karena Gorontalo Utara sudah kurang lebih 2 tahap, sudah masuk ke tahap ketiga ini dibatasi karena sementara ini dalam PSBB. Jadi memang serba terbatas. WFH-nya 70%, WFO-nya 30%. Tapi sekarang sudah dengan adanya surat dari BNN kita sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi new normal. New normal. Tapi memang agak berbeda dengan Banda Aceh. Banda Aceh memang sudah keduluan normal ya. Betul. Tinggal menyesuaikan. Nah, untuk memang agak sedikit terbatas waktu kita ini Pak Kaban. Terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan ini. Mudah-mudahan ini jadi masukan yang berharga buat kami Gorontalo Utara. Kami juga demikian. Dan Gorontalo yang sementara nonton atau bersama-sama di link ini, mudah-mudahan semua yang disampaikan ini bisa menjadi referensi perbandingan yang terbaik untuk kami. Nah, untuk sebelum kita tutup pertemuan ini, mungkin ada harapan-harapan dari Bapak, terutama untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka menghadapi Hari Anti Narkotika Internasional ini yang serba terbatas. Nah, mungkin ada sekarang sekaligus sebagai closing statement untuk dari Bang Kaban BNK Banda Aceh. Saya persilahkan. Baik, mungkin di statement kita yang terakhir ya, pertama kami menyampaikan terima kasih kesempatan bisa bergabung ya
luar biasa. Saya sebenarnya walaupun ini terus mengikuti Facebook Gorontalo Utara, terus mengikuti YouTube-nya. Saya lihat tim Pak Ibrahim Paneo luar biasa kreatif ya, dan kota bersyariah ya, kota Banda Aceh yang luar biasa, kota gemilang. Dan di menjelang peringatan hari kita tetap mengikuti nanti surat edaran dari BNN pusat, dan kegiatan-kegiatan nanti kita sesuaikan Pak Ibrahim sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau memang tidak boleh menggunakan pertemuan kontak fisik, maka kita akan ubah menjadi pertemuan daring atau lomba-lomba festival film dan sebagainya yang tentu bisa lebih menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Mungkin demikian Bang di Kabupaten Gorontalo Utara. Iya, terima kasih. Luar biasa. Ya, Bang. Memang ini yang kami harapkan, mudah-mudahan ya strategi-strategi seperti ini. Saya melihat juga dengan adanya kekompakan kita di 20 Satker yang baru ini. Mudah-mudahan ini menjadi terobosan baru untuk bisa minimal mengejar ketertinggalan kita. Ya, senior-senior kita yang sudah mendahului. Ini tidak menutup kemungkinan yang dari Banda Aceh, yang dari Sumatera Barat, yang dari Bangkul, yang dari Magelang, semua yang kelebihan-kelebihan di sana yang mesti harus kita minimal kita satukan, kita bisa persembahkan kepada BNN dan kita pimpin ini. Terima kasih atas ketersediaan waktunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bang.